闻一下盒子上的味道，才有资格去验。你将宝盒与这种低等草药放在一……不对吧？味道不是甘星。居然干涉起我宫。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan series Against the Gods episode terbaru, yakni adalah episode 4. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu apa sih yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, keluarga Xiao ini telah kedatangan tamu sekaligus tuan muda dari sekte Xiao Pusat, yang bernama Xiao Kongyan. Tujuan dia kemari ada permintaan dari ayahnya, dan juga akan membawa satu orang kembali ke sekte Xiao. Tapi perhatian Xiao Kongyun teralihkan oleh kecantikan Xiao Lingxi dan juga Xia Xingyu. Alhasil dia yang sangat menyukai mereka menjalin kerjasama dengan Xiao Yulong agar bisa menjadikan mereka sebagai miliknya. Alhasil ketika mengadakan pemilihan murid telah terjadi pencurian kepada bubuk penerobos ajaib. Pencarian pun dilakukan dan akhirnya ketemu juga yang mana ini disembunyikan di kamar Xiao Lingsu. Tentu saja ini merupakan sebuah tuduhan kepadanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Penemuan itu tentu membuat semua orang terkejut, termasuk Xiao Lingxi sendiri. Ia tidak membenarkan tuduhan itu. Xiao Che sadar betul kalau mereka sengaja menargetkan bibinya. Yunhai juga tidak percaya bagaimana bisa Xiao Lingxi melakukan hal itu. Tidak yang dituduh, Lingxi berusaha untuk membela dirinya, karena bagaimanapun ia bukanlah pencurinya. Sayang sekali perkataannya tidak dipercayai oleh Yunhai, apalagi bubuk ajaib memang ditemukan di dalam kamarnya. Jadi selain dia, siapa lagi yang mencurinya? Saat juga, Lingxi pun menangis. Bukannya merasa iba, Kongyun malah menggodanya. Apalagi tadi Denny sempat memberikan penolakan kepadanya. Jadi, Kongyun pun tak akan berbuat baik kepadanya. Yunhai memohon untuk tidak menghukum Lingxi, apalagi alasan dia mengambil bubuk gaib pasti adalah untuk Xiao Che yang terlahir dan nadi gaib yang cacat. Bisa saja ketika mengetahui kalau bubuk gaib itu bisa memulihkan Meridian, Xiao Lingxi tanpa pikir panjang melakukan pencurian. Ia tahu betul kalau Lingxi telah membuat kesalahan, jadi Yunhai berharap Kongyun bisa meringankan hukumannya. Terlebih lagi, dia itu masih sangat muda, dan juga niatnya itu hanya ingin menyembuhkan keponakannya. Walaupun Yunhai berusaha menolong Lingxi, tapi Xiao Che sadar betul kalau dia hanya membenarkan kalau Lingxi memang adalah pencurinya. Berkat perkataan Yunhai, kemarahan Kongyun pun sedikit mereda, tetapi sekte Xiao selalu memberikan hukuman berat. Jadi tentunya ia tak bisa langsung melepaskannya begitu saja. Pada akhirnya, Kongyun memiliki ide untuk membawa Lingxi ke sekte Xiao agar bisa diserahkan ke balai penyelidikan. Dan begitu, Lingxi bisa mendapatkan hukuman yang wajar. Lingxi terus mengatakan kalau dirinya tidaklah bersalah, namun Kongyun tak mau mendengarkannya dan akan segera membawanya pergi. Tapi ketika juga Xiao Che mengajukan pertanyaan tentang bubuk gaib. Kakeknya sempat melarang dirinya, tapi Xiao Che yang tak ingin melihat bibinya sedih berjanji akan menyelamatkannya. Yunhai memberitahu tentang Xiao Che kepada Kongyun, tapi semua tentang Xiao Che sudah Kongyun ketahui. Di sini Xiao Che penasaran jika harta itu memang sangatlah berharga, lantas mengapa Yunhai sebagai seorang pemimpin malah meletakkan barang itu ke tempat yang tidak aman, yang bahkan tidak dijaga oleh siapapun. Perkataannya telah membuat Xiao Li marah, karena seakan-akan Xiao Che telah menuduh pemimpin mereka. Seharusnya dia sadar kalau alasan Xiao Lingxi mengambil bubuk itu adalah karena dirinya. Jadi lebih baik dia itu juga ikut dihukum. Xiao Che sama sekali tidak mencurigai Yunhai, karena ini hanyalah keraguannya saja. Apalagi tidak mungkin bagi Yunhai melakukan tindakan yang kurang ajar ini. Maka seharusnya Yunhai bisa memberikan penjelasan yang sempurna untuk dirinya. Mau tidak mau, Yunhai pun menjelaskan kalau bubuk penerobos gaib sangatlah berharga. Tapi kekuatan obatnya mudah meluap. Jadi daripada terjadi sebuah kesalahan, ia pun meletakkan bubuk ini ke apotik yang memiliki orang-orang yang paham tentang obat-obatan. Selain itu, ia yakin kalau keluarga Xiao memiliki kejujuran yang tinggi, jadi tak mungkin ada orang yang mengambilnya. Namun pemikirannya salah karena Lingxi malah mengambilnya. Xiao Li yakin kalau penjelasan yang Yunhai katakan sudah sangat jelas, jadi seharusnya Xiao Che sudah paham. Xiao Che memuji pengetahuan dari Yunhai, bahkan ia tahu tentang hawa obat. Yang mana hal itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Dan jika bubuk ini memang disimpan di dalam apotek, maka mereka pasti bisa mencium hawa obat dalam jumlah yang besar. Jadi ia penasaran apakah Yunhai berani untuk membawa obat itu kepadanya karena dia akan mencium apakah aroma obat yang dia katakan sebelumnya memang ada atau tidak.
salah satu prajurit memberitahu kalau kotak kayu eboni dan bubuk penerobos ini sangatlah berharga. Jadi tidak sembarangan orang yang boleh memegangnya. Namun Kong Yun meminta dia untuk membiarkan Xiaoche melakukan apapun yang dia mau selama dia bisa membuktikan perkataan itu benar atau tidak. Xiaoji pun diminta untuk mencium kotak eboni, dan ternyata memang ada hawa obat yang kental di kotak kayu eboni. Meskipun begitu, Xiaoche tak percaya dan menanyakan hawa obat apa yang dirasakan oleh Xiaoju. Yunhai yang panik langsung menjelaskan kalau di apotek terdapat begitu banyak obat, jadi pastinya aroma obat akan tercampur aduk. Sekali lagi, Xiaoche tak percaya, karena meskipun apotek memiliki banyak obat, tapi yang mendominasinya adalah rumput suholo. Para murid pastinya tahu akan hal ini, apalagi yang sering pergi ke apotek. Jadi seharusnya aroma utama dari apotek itu adalah aroma manis dan asam dari rumput suholo. Yunhai tak menduga bagaimana bisa Xiaoche yang dulu begitu bodoh malah bisa pandai berbicara. Xiaoche sangat percaya diri tentang obat-obatan, karena dulu dirinya ada seorang tabib yang begitu hebat. Xiaoche tahu betul kalau sekte Xiao terkenal dengan keadilan. Jadi bagaimana bisa mereka membenarkan orang yang tak bersalah diberikan hukuman, sedangkan pelakunya bebas berkeliaran. Jadi ia pun meminta Kong Yun untuk melakukan pemeriksaan. Xiao Yunhai setuju, dan ketika itu juga Kong Yun pun melakukan pemeriksaan kepada kotak ini. Dan perkataan Xiaoche sebelumnya adalah benar. Kong Yun juga agak terkejut karena bagaimana bisa Yunhai meletakkan harta berharga ini di tempat herbal tingkat rendah. Yunhai segera meminta maaf karena dirinya baru sadar hal itu adalah salah. Namun ketika itu juga Xiaoche pun baru teringat kalau dia telah mengatakan hal yang salah. Yang mana rumput suholo bukan memiliki aroma manis dan asam, melainkan manis dan pahit. Sepertinya sejak tadi Xiaoche ini berusaha untuk menipu mereka semua. Dan akhirnya ia pun mengetahui kalau Xiao Kong Yun juga ikut bekerja sama dalam rencana ini. Xiaoche masih belum paham bagaimana bisa Kong Yun merasakan aroma masam pada kotak kayu itu, padahal bau sebenarnya adalah pahit. Perkataan Xiaoche benar-benar membuat semua orang terkejut. 闻一下盒子上的味道，才有资格去验你将饱和鱼这种低等草药放在一，不对吧？味道不是干腥。 Xiaojiu kesal karena tuan mudanya sudah dipermainkan. Karena dia sedang berbicara, jadi Xiaoche pun ingin menanyakan satu hal kepadanya. Yang mana tadi Xiaojiu mengatakan kalau bubuk itu ditemukan di bawah bantal milik bibinya. Jadi ia meminta untuk memberitahu mereka semua tempat tidur bibinya itu menghadap ke arah timur atau barat. Apakah warna bantalnya dan juga tempat tidurnya diletakkan di arah mana. Hal itu dia tanyakan karena Xiaoche penasaran apakah Xiaojiu memang menemukan bubuk itu di dalam kamar bibinya atau Xiaojiu memang sejak tadi membawa bubuk itu dan secara sengaja menuduh Xiao Lingxi sebagai pencuri. Kejeniusan Xiaoche benar-benar membuat semua orang terpukau, sedangkan Kong Yun menjadi kesal karena Xiaoche sudah berani mencurigai sekte Xiao. Alhasil, ia pun langsung saja diserang. Xiaoche pun baru sadar meskipun dirinya ini pintar, namun dia lupa kalau sekarang kekuatannya tidak ada. Untung saja Xiao Lei langsung melindungi cucunya. Xiaoche menjadi semakin kesal karena sekte Xiao malah melukai orang yang tak berdosa. Kong Yun sudah tak peduli lagi dan akan terus berbuat sesuka hatinya. Ketika pertarungan akan kembali terjadi, Mo Yun pun segera menghentikannya karena dia itu masih merasakan keanehan. Jadi seharusnya Xiao Kong Yun tak berbuat seperti ini. Kong Yun sebenarnya kesal, tapi Mo Yun kembali mengingatkan tentang reputasi dari sekte Xiao dan juga ketua sekte. Xiaoche memuji kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Mo Yun. Jadi dia meminta Kong Yun untuk memikirkan hal ini lagi. Kakek Li juga yakin kalau putrinya tak melakukan pencurian. Tapi sebenarnya dia ini juga khawatir kalau Lingxi akan melakukan tindakan bodoh. Jadi ketika dia akan melakukan pencurian, Xiao Li segera menghentikan putrinya. Karena meskipun bubuk gaib ini bisa membantu memperbaiki meridian Xiaoche, tapi mereka juga tidak boleh melakukan tindakan seperti ini. Jadi sepanjang malam Xiao Li harus mengawasi gerak-gerik dari putrinya. Maka karena itulah tidak mungkin bagi dia melakukan pencurian. Perkataannya langsung ditertawakan oleh Xiao Li karena dia tidak percaya dengan perkataan Xiao Lei. Xiao Li sadar betul kalau dirinya tak begitu menonjol dalam keluarga Xiao. Tapi dia ini selalu mengikuti perintah dengan hati nurani. Bahkan orang-orang juga sudah tahu kalau dia adalah pahlawan yang jujur. Walaupun dia tidak berani menyebut dirinya seperti itu. Selain itu, semua murid maupun para tetua juga tahu betul dirinya tak pernah menipu orang lain. Tapi perkataan Xiao Lei langsung ditentang oleh Xiao Yulong. Karena dia itu tahu kebohongan terbesar darinya. Ia tahu betul kalau Xiao Li tadi mengatakan tidak pernah menipu orang lain. Jadi dia pun meminta untuk bersumpah atas nama Xiao Ling, putra Xiao Lei sendiri, bahwa Xiaoche adalah cucu kandungnya. Yunhai meminta anaknya untuk tidak membicarakan hal itu karena ini berkaitan dengan leluhur. Namun Yulong tak ingin mendengarkan ayahnya lagi.
Apalagi dia itu langsung mendengarkan hal ini dari murid Xiaolei ketika di makam Xiaoying. Yang mana ketika itu Xiaolei sudah tahu kalau Xiaoce bukanlah anak dari Xiaoyin. Namun Xiaoying tetap mengorbankan dirinya untuk melindungi nyawa Xiaoce. Jadi dia pun berjanji akan melindungi Xiaoce selama sisa hidupnya. Sayangnya perkataan itu didengarkan oleh Yulong. Jadi dia pun meminta Xiaoli untuk bersumpah apakah Xiaoce benar-benar cucu kandungnya atau bukan. Xiaolingxi dan Xiaoce tentu saja terkejut mendengar hal itu. Bahkan Yunhai saja tidak tahu. Terlihat Xiaolei sangat sulit membicarakan hal itu. Hingga Lingxi dan Xiaoce memintanya untuk jujur. 肉保下来的。三长老，你玉龙说的是不是这？ Xiaoli pun akhirnya mengakui kalau semua itu adalah benar. Kung Yun pun benar-benar senang karena ternyata sejak awal Xiaoce adalah anak haram dari sekte Xiao. Dan tidak disangka kalau di dalam anak haram masih ada anak haramnya lagi. Kung Yun pun meminta untuk segera melakukan pengusiran kepada Xiaoce. Yunhai paham dan dengan begini Xiaoce akan dikeluarkan dari keluarga Xiao. Jadi mulai hari ini dia itu tidak boleh lagi masuk ke dalam kediaman keluarga Xiao. Di sini Xiaoce berterima kasih kepada kakek Li karena telah merawat dirinya selama 16 tahun ini. Namun ia juga meminta maaf karena belum bisa membalas kebaikannya. Ia tidak peduli apakah dirinya memang cucu dari kakek Li atau bukan. Tapi Xiaoce tetap menganggapnya sebagai kakek. Xiaoce pun segera memberikan hormat kepadanya. Melihat semua itu tentu saja membuat semua orang sedih. Tapi apapun yang terjadi, Xiaoce ini harus meninggalkan keluarga Xiao. 爷爷， Nah, ketika dia ingin pergi, Yulong pun segera menghentikannya. Karena bagaimanapun, Xiaoce harus menyelesaikan pernikahannya dengan Xia Xingyu. Xiaoce tentu sangat marah kepada Yulong karena dia itu berani ikut campur dalam masalah rumah tangganya. Tapi Yulong menganggap kalau Xiaoce tidak pantas menikah dengan Xia Xingyu karena pernikahan itu ada untuk membalas kebaikan Xiaoying. Jadi Xiaoce yang adalah anak haram tidak bisa menerima semua ini. Maka karena itulah Xiaoce harus menyerahkan surat nikah mereka. Xiaoce paham dan ketika juga ia pun mengeluarkan surat nikahnya. Tapi dia tidak akan memberikan hal itu kepada Yulong, melainkan langsung kepada istrinya. Xiaoce menyerahkan segala keputusan ini kepada Xia Xingyu. Karena tidak ada satupun orang yang boleh terlibat dalam hubungan mereka. Bahkan Kaisar Langit saja tidak diizinkan untuk ikut campur. Sekarang surat nikah ini berada di tangan Xia Xingyu. Jadi dia bebas melakukan apapun kepada surat ini. Tapi ia meminta tolong untuk melindungi kakek dan bibinya. Xia Xingyu paham dan setelah semua itu Xiaoce pun segera pergi meninggalkan keluarga Xiao. 是分是合，是毁是留。 Yulong meminta maaf kepada Xia Xingyu karena telah membuat kesalahan. Ia pun berharap agar bisa memaklumi kejadian ini. Selama Xia Xingyu merobek surat nikah itu, dan Xiaoce tidak akan pernah terjadi. Apalagi dengan kecantikan dan juga kekuatan Xia Xingyu, pasti dia itu bisa mendapatkan pria yang layak. Di sini Xia Xingyu tidak ada niatan untuk merobek surat nikahnya. Apalagi seharusnya mereka sudah mendengar kalau masalah pernikahan mereka tidak boleh ada orang luar yang ikut campur. Jadi Xia Xingyu akan tetap menyimpan surat ini. Namun Kung Yun menjelaskan kalau pernikahan di keluarga Xiao juga adalah urusan dari sekte Xiao. Maka tentunya mereka tidak ingin hal itu membuat reputasi keluarga Xiao rusak. Saat itu juga Xiao Jiu diminta untuk menghancurkan surat itu. Dalam pertarungan ini, Xia Xingyu berusaha dengan sangat keras untuk melindungi surat pernikahan mereka. Bahkan, seberapa keras pun Xiao Jiu melancarkan serangan, Xia Xingyu masih bisa menahannya. Tapi sayang sekali ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Jadi mau tidak mau, Xia Xingyu pun harus tersingkir. Untung saja ketika dia ingin dilukai, sebuah serangan pun muncul untuk melindunginya. Yang mana tentu saja ini berasal dari gurunya. Melihat kehadiran dari Chu Yulei benar-benar membuat mereka terkejut. Apalagi kekuatannya jauh berada di atas mereka. Chu Yulei begitu marah kepada sekte Xiao yang sudah berani ikut campur dalam masalah pernikahan muridnya. Jadi ia menanyakan siapa yang akan bertanggung jawab. Mo Yung sadar betul kalau di hadapannya ada Chu Yulei, salah satu dari 7 dewa awan es. Kekuatannya sudah berada di luar kendalinya. Bahkan meskipun ada 10 orang yang sama sepertinya, tidak mungkin bisa mengalahkan Chu Yulei. Mereka pun langsung dibuat terkejut setelah mengetahui kalau Xia Xingyu adalah murid dari Chu Yulei. Di sini Chu Yulei meminta Kun Yun untuk tidak seberani itu kepadanya.
Kung Yun segera meminta maaf karena dia tidak tahu kalau Xie Xingyu adalah muridnya. Jadi karena dia sudah tahu, ia pun tidak akan berani melakukan apapun kepadanya. Chu Yulei menanyakan tentang urusan muridnya. Dan karena masalah Xie Xingyu sudah selesai, jadi dia akan membawa kembali muridnya. Kung Yun yang sudah sangat kesal berencana untuk membawa Lingxi agar bisa diadili. Tapi ketika kakek Li dan juga Lingxi ingin dibawa pergi, Xie Xingyu segera meminta gurunya untuk memberikan bantuan. Chu Yulei paham dan langsung melancarkan serangan kepada bawahan Kung Yun. Mo Yun meminta Chu Yulei untuk tidak ikut campur dalam masalah sekte Xiao. Chu Yulei sama sekali tidak tertarik dengan sekte Xiao, tapi seharusnya masalah bubuk gaib ini sudah selesai dan seharusnya sekte Xiao seharusnya tidak terlibat. Karena masalah ini terjadi di keluarga Xiao, maka hanya keluarga Xiao saja yang berhak memberikan hukuman. Yun Hai pun diminta untuk memberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah diatur dalam keluarga Xiao. Yun Hai menjelaskan kalau itu adalah hukuman kurungan di gunung belakang selama 15 tahun. Xiao Lei menerima semua itu, tapi dia ini juga diminta untuk dihukum bersama putrinya. Karena bagaimanapun dia ini sudah membuat kesalahan. Setelah semua ini selesai, Xie Xingyu pun dibawa pergi. Sedangkan Yulong hanya bisa pasrah karena rencananya gagal total. Begitu juga dengan Xiao Kung Yun yang berjanji akan menghabisi Xiao Ce. Scene berpindah ke sebuah tempat yang tepatnya adalah berada di gubuk tua. Di sini Xiao Ce sangat sedih karena dia kembali kehilangan orang-orang yang dirinya cintai. Ia pun sadar kalau hanya dia memiliki kekuatan hebat saja, dirinya dapat melindungi orang-orang yang dirinya cintai. Ia pun berjanji akan membuat semua orang terkejut dengan kekuatan dari tabib yang melegenda. Xiao Ce dan penuh semangat akan memulihkan kekuatannya agar bisa membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah berani merenggut kebahagiaannya. Target utama Xiao Ce tentu saja ada Xiao Yulang dan seketika juga ia pun langsung menghilang. Di sini kita dibawa berpindah ke kediaman keluarga Xiao Yulong, yang mana secara perlahan Xiao Ce menyelinap masuk ke dalam kamar Yulong. Tentu saja tujuannya adalah ingin membalas dendam. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Xiao Ce langsung melancarkan serangan kepada titik gaib miliknya. Seketika saja ledakan kekuatan pun muncul dan membuat Yulong sangatlah kesakitan. Ayahnya yang baru saja datang tentu saja panik melihat kondisi anaknya seperti itu. Dia pun penasaran sebenarnya siapa yang tak berani melakukan hal ini kepada putranya. Tak membuang begitu banyak waktu, Yun Hai segera memberikan pertolongan pertama, apalagi dia yakin anaknya masih bisa diselamatkan. Saat itu juga Yulong mengingatkan tentang bubuk penerobos ajaib. Sayangnya pembicaraan mereka harus terhenti karena papilion harta karun telah terbakar. Hal ini kembali membuat Yun Hai panik. Untuk sementara waktu, dirinya itu akan pergi meninggalkan Yulong. Sayang sekali, api dari papilion sudah terlampau besar. Alhasil, itu akan sangatlah sulit untuk dipadamkan. Jadi, mereka hanya bisa menyelamatkan barang-barang sebisanya. Sedangkan di sisi lain, Xiao Ce ini akan kembali mendekati Yulong. Tapi sebelum itu, dia ini pun menghabisi para penjaga. Setelah itu semua, ia pun langsung menyerang Yulong. Sejak awal, Xiao Ce sudah tahu kalau yang meracuni dirinya ada Yulong sendiri. Maka ini adalah balasan yang harus dia terima. Tidak hanya itu, ini juga adalah balasan untuk bibi dan kakeknya. Yulong yang sudah sangat ketakutan memohon ampun kepadanya. Xiao Ce memintanya untuk tidak khawatir karena dia itu tak akan menghabisinya. Karena Xiao Ce berencana untuk membuat Yulong mengalami kehidupan yang menyedihkan. Xiao Ce pun kembali melancarkan serangan. Xiao berpindah ke gunung belakang yang mana kakek Li dan Lingxing sedang ditahan. Tak begitu lama Xiao Ce pun tiba untuk menemui mereka. Kakek Li meminta maaf karena seharusnya dia itu bisa menahan rahasia ini sampai akhir hayatnya. Tapi siapa sangka kalau rahasianya akan terbongkar juga. Mungkin ini semua memang adalah takdir. Ia pun memberitahu kalau nama belakang ayah kandung Xiao Ce bernama Yun. Sekarang kita akan memanggil Xiao Ce dengan panggilan Yun Ce. Lanjut ke cerita, Yun merupakan pahlawan yang berani dan pantang menyerah. Bakatnya juga sangatlah luar biasa. Saking hebatnya, langit pun sampai iri kepada Yun. Sayangnya, Yun beserta istri dan anaknya dikejar oleh pihak musuh. Beruntungnya, Yun berhasil menyelamatkan mereka dan menyembunyikan keberadaan mereka di kediaman keluarga Xiao. Sayangnya, kejadian itu telah membuat nadi gaib milik Yun Ce rusak. Selain itu, Xiao Ying dan juga Yun telah bersumpah untuk menjadi saudara sehidup semati. Tapi siapa sangka musuh yang sebelumnya mengejar mereka kembali datang untuk mencari Yun.
Karena tak ingin melibatkan keluarga Xiao, Yun pun memilih untuk pergi sejauh mungkin. Xiaoying sadar betul betapa berbahayanya hal itu. Jadi dia pun menukarkan anak kandungnya sendiri dengan Yunce. Hal ini dilakukan karena Xiaoyin ingin Yun bisa meninggalkan keturunannya. Mendengar semua itu benar-benar membuat Yunce sedih. Apalagi setelah kejadian itu, Xiaoying juga ikut diincar dan harus meninggoy. Pihak yang menghabisinya itu yang juga telah mengejar kedua orang tua kandung dari Yunce. Yunce berjanji akan membalas semua jasa dari kakek Li dan Lingxi. Namun kakek Li tak ingin Yunce menanggung semua itu sendirian. Apalagi sebelumnya Denny sudah berkata kalau meskipun mereka tak memiliki hubungan darah, namun selamanya mereka ini adalah keluarga. Nah selain itu, kakek Li juga sering memberitahu Yunce tentang liontin yang dia pakai, yang mana itu tak boleh lepas darinya. Karena hanya itulah satu-satunya peninggalan dari orang tua kandungnya. Jika langit memiliki kehendak, mungkin bisa saja orang tua kandung Yunce masih hidup dengan penyamaran. Dan kalung itu bisa digunakan sebagai tanda pengenal. Di sini Yunce ingat betul kalau di kehidupan sebelumnya, dia juga memiliki liontin yang sama. Selain itu, ini juga merupakan peninggalan dari orang tua kandungnya. Ia agak kebingungan karena tak mungkin ini hanyalah kebetulan. Kakek Li kembali memberitahu kalau alasan orang tua Yunce dikejar karena mereka memiliki pusaka Suantin. Xiaoyin sangatlah melarang dirinya untuk mengatakan hal itu. Jadi dia berharap Yunce tak membicarakan hal itu kepada siapapun. Yunce paham dan dia berjanji dalam 3 tahun ke depan dirinya akan kembali. Dan ketika itu terjadi, maka dirinya akan membalaskan dendam mereka. Yunce pun memberikan penghormatan terakhir kepada kakek Li. Kakek Li memintanya untuk tak mengkhawatirkan mereka. Karena Yunce lah yang harus berhati-hati. Karena Kuang Yun telah melakukan pencarian kepadanya. Yunce pun paham dan pada akhirnya dia akan memulai petualangan barunya. 3年之内，我一说过，我们纵然返还给那些人。萧黄云派人在。 Kita lalu dibawa ke kota Liyuan. Chu Yuli memberitahu kalau ia tidak tahu kapan Xia Xingyu bisa kembali dari istana Dewa Es. Jadi lebih baik dia itu menghilangkan semua kekhawatirannya. Xia Xingyu menenangkan gurunya, walaupun ayahnya tidak rela, namun dia itu juga ikut senang bisa melihat putrinya masuk ke istana Dewa Awan Es. Chu Yuli akan menggunakan teknik melewati kehampaan untuk membawa Xia Xingyu. Jadi seharusnya muridnya itu bisa merasakan kalau ada perubahan pada aura gaibnya. Nah, ketika Chu Yuli ingin membawanya pergi, saat itu juga ia pun merasakan sesuatu pada tubuh Xia Xingyu. Yang mana ketika ia mengalirkan kekuatannya kepada Xia Xingyu, Chu Yuli menjadi sangatlah terkejut. Karena bagaimana bisa meridian muridnya bisa membaik, bahkan ini sangatlah baik. Ia yakin kalau Xia Xingyu telah bertemu dengan orang yang luar biasa. Atau dia itu sudah meminum sebuah pil dewa. Xia Xingyu masih tidak tahu apa yang dikatakan oleh gurunya. Sehingga Chu Yuli menjelaskan kalau wajarnya nadi gaib pada manusia itu memiliki 54 aliran. Sedangkan orang biasa hanya mampu membuka 10 aliran saja. Jadi untuk namanya pembukaan aliran gaib setelah lahir itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Bahkan sekelas ketua istana saja hanya bisa membuka 7 aliran dalam waktu ratusan tahun. Di dataran Tiansu hanya ada 5 orang saja yang bisa mencapai 30 aliran gaib sejak kecil. Sedangkan Xia Xingyu bisa membuka 54 aliran gaibnya sekaligus, bahkan hanya dalam waktu yang begitu singkat. Padahal itu tentu saja membuat Xia Xingyu begitu terkejut, karena nadi gaibnya itu hanya dimiliki oleh dewa saja. Sejak hari itu, Xia Xingyu tak akan memiliki batasan untuk berlatih. Karena sekarang dia itu bisa mempelajari teknik dan jurus gaib apapun yang dia mau. Apalagi kecepatannya dalam bekultivasi kini akan bertambah 5 kali lipat daripada orang biasanya. Xia Xingyu tak menduga kalau perkataan Yunce sebelumnya ternyata adalah benar. Chu Yuli penasaran siapakah senior yang telah membantu muridnya itu. Xia Xingyu hanya memberitahu kalau yang membantunya ada tabib yang sangat hebat. Sedangkan untuk identitas suaminya tetap Xia Xingyu rahasiakan. Chu Yuli paham karena dia yakin kalau yang membantu muridnya itu adalah praktisi kuat yang bahkan tak ada satupun orang yang bisa mendandingi kehebatannya. Jadi sudah sewajarnya bagi praktisi itu untuk tak mau diganggu. Ia juga tak mempermasalahkan Xia Xingyu merahasiakan hal ini dari dirinya. Karena bagaimanapun praktisi itu telah memberikan bantuan kepada muridnya. Tapi dia berharap suatu hari nanti mereka bisa bertemu lagi dengan praktisi itu. Karena mereka sudah lama pergi, jadi Chu Yuli akan kembali dulu untuk melaporkan kepada ketua istana tentang kabar bahagia ini. Ia yakin kalau pada pertarungan peringkat Changfeng nanti, Xia Xingyu akan menorehkan prestasi mengejutkan dan menggemparkan Changfeng. Dan juga mereka pun pergi menuju istana Dewa Es. Di perjalanan, Xia Xingyu ini penasaran kemanakah suaminya akan pergi.
修炼速度会比常人快，是骇人听闻的，只是天经地义。时辰不早，下一届的苍风排位战现在在哪里？ Saya berpindah kepada Yunce yang ternyata sedang dikejar-kejar oleh bawahan Kwang Yun. Ia diperintahkan langsung oleh Kwang Yun untuk menghabisi Yunce. Tapi tidak akan menyenangkan jika langsung menghabisi Yunce begitu saja. Jadi lebih baik Denny memberikan siksaan dulu kepadanya. Saat juga Yunce pun langsung melemparkan sebuah pasir. Pada awalnya Xiao Jiu menduga itu adalah pasir beracun, hingga ia pun sadar ini hanyalah pasir biasa. Tak ingin membiarkan Yunce pergi begitu saja, ia pun langsung melancarkan serangan sampai-sampai membuat Yunce terguling. Untung saja Yunce menemukan tanaman beracun. Dia yang kebal terhadap berbagai racun langsung melemparkan tanaman ini kepada Xiao Jiu. Alhasil ia pun sedikit panik, sedangkan Yunce memanfaatkan hal itu untuk kembali melarikan diri. Ketika Yunce hampir meninggoy, Molly pun segera muncul untuk melindunginya dan menghabisi Xiao Jiu. Hal ini begitu mudah untuk dirinya atasi. Sedangkan Yunce penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Hingga ketika Xiao Jiu berubah menjadi abu, barulah dirinya tahu kalau ini semua adalah perbuatan dari Molly. Ia bersyukur melihat Molly baik-baik saja. Namun ketika juga racun pembunuh dewa kembali bereaksi kepadanya, Molly tak pernah menduga kalau efek dari racun ini akan terus dirinya rasakan. Melihat dia yang baik-baik saja, Yunce pun berusaha untuk mendekatinya. Ia sangat berterima kasih karena Molly sudah membantunya. Bisa dianggap kalau mereka sudah impas karena bagaimanapun Xiaoqi juga telah membantu Molly. Ketika ingin memperkenalkan namanya, Molly pun langsung menyerangnya. Ia tak habis pikir sebagai harta pusaka Suantian, mutiara racun langit malah memilih Yuanche sebagai tuannya. Di sini Yuanche berusaha untuk menjelaskan apa yang telah terjadi kepadanya. Hingga pada akhirnya Yunce menyinggung tentang racun yang ada pada tubuh Molly, yang mana racun ini juga dapat merusak jiwanya. Hal itu membuat Molly terkejut, apalagi perkataan Yunce adalah benar. Jadi bisa dikatakan jika dirinya mati, maka Molly juga tak akan dapat sembuh dari racun itu. Sedangkan mutiara racun langit akan tetap berada pada tubuhnya. Molly penasaran bagaimana bisa orang yang tak berguna ini bisa mengetahui tentang racunnya. Yunce memberitahu kalau dirinya adalah tabib yang hebat. Ia juga tahu kalau memadatkan jiwa menjadi tubuh setidaknya merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh seseorang setingkat alam gaib raja saja. Yunce juga tahu kalau nyawa Molly jauh lebih berharga dibandingkan dengan dirinya. Jadi jika Molly ingin terus hidup, maka dia itu harus memastikan kalau dirinya ini tetap hidup. Bisa dikatakan kalau Yunce ingin Molly untuk melindungi dirinya. Tak begitu lama, bawahan Kwang Yun pun kembali muncul, yang mana kali ini Yunce tak takut lagi kepadanya. Karena sekarang Molly bisa dengan mudah menghabisi orang itu. Di sini orang itu sangat terkejut ketika melihat kematian dari Xiao Jiu. Yunce memberitahu kalau gadis inilah yang telah menghabisi Xiao Jiu. Alhasil, orang ini pun ingin bermain-main dengan gadis cantik sepertinya. Namun hanya dengan sekali serang saja, orang itu pun langsung menjadi abu. Sayang sekali kondisi Molly kembali tak baik-baik saja. Alhasil, Yunce langsung menggunakan kekuatan dari mutiara racun langit. Tapi Molly itu malah kembali menggigit dirinya. Setelah tahu dia bernama Molly, Yu Chen pun memuji namanya yang memiliki arti yang begitu indah. Tapi Molly tak membenarkannya karena namanya memiliki arti mawar merah yang diwarnai oleh darah segar. Ia kembali memberitahu kalau racun Molly saat ini sudah menyebar terlalu dalam. Jadi dia itu tak boleh menggunakan kekuatan gaib semaunya. Maka karena itulah Yunce memintanya untuk kembali ke dalam mutiara racun langit agar bisa beristirahat. Namun Molly khawatir Yunce tak dapat melindungi dirinya sendiri. Yunce menenangkannya karena meskipun nadi gaibnya tak begitu bagus, tapi ketika hal ini sudah diperbaiki, maka dalam waktu 3 tahun saja dirinya itu akan berlatih untuk menjadi orang kuat. Nah, ternyata Molly ini bisa memperbaiki nadi gaib. Namun ia itu memiliki 3 syarat yang mana Yunce harus turuti. Bahkan dia juga menjanjikan nadi gaib baru yang bahkan memiliki kekuatan dewa. Tentu saja Yunce begitu tertarik dengan hal itu. Selain itu semua, Molly juga tak ada niatan untuk membohonginya. Tapi sebelum itu, tentu 3 syarat ini harus Yunce penuhi. Yang mana dia itu harus menemukan 3 macam benda untuknya.
Itu adalah sekuntum bunga undum bara akhirat, 3 pil gaib yang tidak lebih rendah dari tingkat alam gaib tirani, dan juga kristal nadi ungu seberat 37,5 gram. Mendengar semua itu malah membuat Yunce terkejut. Karena ketiga barang yang baru saja dia sebutkan sangatlah langka, bahkan di 4 sekte besar saja tak mungkin memilikinya. Molly tak begitu peduli, karena dia itu ingin menggunakan ketiga benda ini untuk membentuk kembali tubuhnya. Jadi Yunce harus mencari semuanya dan tak boleh kurang sedikit pun. Waktu yang dirinya berikan adalah 30 tahun. Karena waktunya cukup lama, jadi Yunce akan menerima kesepakatan itu. Molly saat ini membentuk kembali tubuhnya. Selain itu, sumber daya hidupnya kini sudah berada di tangan Yunce. Jadi jika memulihkan kekuatan dirinya dengan sempurna, maka setidaknya kekuatan gaib Yunce harus berada di ranah alam gaib pemimpin. Jadi syarat keduanya ada Yunce ini harus mencapai ranah itu sebelum 30 tahun. Yunce baru tahu kalau membentuk kembali tubuh fisik harus mencapai ranah gaib pemimpin. Ia mulai berpikir apakah Molly sudah berada di ranah alam gaib dewa. Di sini Molly hanya menunggu jawabannya saja. Tentu saja Yunce setuju. Walaupun tidak ada satupun orang yang bisa mencapai ranah alam gaib pemimpin hanya dalam waktu 30 tahun saja, tapi Yunce ini akan melakukan yang terbaik. Syarat ketiga sangatlah mudah, yang mana Yunce hanya perlu bersujud dan memanggilnya sebagai guru. Namun sebelum itu, Yunce ingin tahu berapa umur dari Molly. Ternyata bocah ini baru berumur 13 tahun saja. Tentu Yunce agak berat menerima hal itu, namun untuk menjadi praktisi hebat, dirinya harus melakukan hal ini. Yunce akan memanggilnya sebagai seorang guru. Tapi ia meminta maaf karena tak bisa berlutut kepadanya. Molly yang kesal langsung saja menyerang Yunce untuk berlutut di hadapannya. Seberapa keras pun Yunce berusaha berdiri, namun Molly tetap menahannya. Alhasil Yunce pun akan tetap seperti ini. Molly memberikan pujian kepadanya. Tapi seharusnya Yunce sadar dia itu tidak akan mampu mengalahkan dirinya. Bahkan untuk menolak berlutut saja dia itu tidak mampu. Molly meminta Yunce untuk sadar diri karena di hadapan orang yang benar-benar kuat dia itu hanyalah sebuah lelucon saja. Mulai sekarang, Molly ini resmi menjadi gurunya. Seharusnya Yunce ini tak keberatan dengan semua itu. Tapi Yunce meminta untuk segera menyingkirkan kakinya, karena dia itu bisa melihat semua keindahan yang Molly miliki. Tentu saja hal itu membuat Molly malu, sedangkan Yunce malah senang melihat Molly malu-malu. Nah, sayang sekali bayarannya, dia itu harus dipukuli. 受人下跪叩首，这还有将来，我就算。 巨头的能力都没有，哦，就是一个。你还有什么话要说？我可就全都看见了。打人不打脸。 Sim berpindah ke pegunungan Naga Merah. Di sini Molly akan memberitahu alasan dirinya bisa diburu oleh banyak orang. Ini semua bisa terjadi karena hanya setetes darahnya saja. Tentu hal ini membuat Yunce kebingungan, apalagi kita. Namun Molly pun menjelaskan kalau pada zaman dulu ada seorang dewa sejati yang disebut sebagai Dewa Iblis. Dia merupakan dewa sejati terakhir dari zaman para dewa yang jatuh. Kejatuhannya telah menandakan akhir dari zaman para dewa. Saat Dewa Iblis jatuh, ia telah meninggalkan setetes darah abadi yang mengandung sumber daya. Jika setetes darahnya dimasukkan ke dalam tubuh, maka orang itu tidak hanya mendapatkan nadi gaib Dewa Iblis, namun juga akan memiliki kekuatan dari Dewa Iblis. Yunce sangat terkejut mendengar hal itu. Setelah Dewa Iblis jatuh, banyak sekali orang-orang yang mencari dan merebut setetes darah Dewa Iblis. Namun usaha mereka sia-sia karena pada akhirnya darah itu telah Molly dapatkan. Tapi Yunce malah kebingungan karena meskipun Molly mendapatkan harta yang begitu berharga, namun perlu diingat juga bayarannya sangatlah besar. Jadi Yunce penasaran mengapa Molly ingin memberikan darah itu kepada dirinya secara percuma-cuma. Molly kembali menjelaskan bahwa ketika ia mendapatkan darah itu, ia pun mulai menyadari sesuatu. Yang mana kekuatan dari Dewa Iblis benar-benar berbeda dari legendanya. Karena Molly itu sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan dewa sejati dari darah yang dirinya dapatkan. Selain itu, begitu dirinya memasukkan darah ini ke dalam tubuhnya, maka darah itu secara paksa melakukan pembentukan ulang kepada nadi gaibnya. Bahkan juga mengubah sifat asli dan juga menghapus semua kekuatan gaib awal. Jadi bisa dikatakan kekuatan mereka harus kembali dibentuk dari awal lagi. Maka karena itulah Molly tak ingin mengambil resiko sebesar itu. Yunce juga setuju dengan pendapatnya. Ia kepikiran apakah benda ini merupakan barang palsu. Molly tak menjawab dan berencana untuk menggunakan Yunce sebagai bahan percobaannya. Tanpa persetujuan dari Yunce, Molly langsung saja memasukkan darah Dewa Iblis ke dalam tubuhnya. Alhasil seketika saja Yunce pun merasakan sakit yang luar biasa. Sedangkan Molly ini hanya santuy saja melihat Yunce yang sedang menderita.
Di saat Yunce terus berteriak kesakitan, kita pun dibawa masuk ke dalam nadi gaibnya. Yang mana bisa terlihat kalau secara paksa perlahan nadi gaibnya mulai dibentuk ulang oleh darah Dewa Iblis. Tidak heran mengapa dia bisa merasakan sakit yang luar biasa. Karena nadi gaibnya itu dihapus habis agar bisa digantikan oleh nadi gaib Dewa Iblis. Yunce tak pernah menduga kalau rasa sakitnya itu akan separah ini. Sedangkan Molly yang hanya melihat saja menganggap Yunce terlalu lebay karena rasa sakit yang dirinya rasakan jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan Yunce. Ia juga tahu kalau nadi gaib Yunce sama sekali tidak bagus. Karena itulah nadi Dewa Iblis memakannya dan mengeluarkannya kembali dalam bentuk baru yang rasa sakit yang Yunce alami tak sampai di sini saja. Ternyata masih ada proses lanjutan yang harus Yunce selesaikan. Yang mana kini nadi gaib Dewa Iblisnya mulai melakukan perkembangan kepada tubuh Yunce. Di sini Yunce hanya bisa pasrah saja sambil merasakan rasa sakit yang luar biasa. Di tengah proses ini, Molly sangat terkejut karena ada sesuatu yang di luar pemikirannya. Ya mas, sepertinya telah terjadi sesuatu kepada kekuatannya. Apalagi ledakan kekuatan yang dirinya keluarkan bisa dilihat oleh banyak orang. Tentu saja mereka semua penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Tidak tanggung-tanggung ledakan kekuatannya sampai menembus alam semesta dan juga kehampaan. Setelah semua penderitaan yang Yunce alami, akhirnya nadi gaib Dewa Iblis sudah selesai terpasang. Molly tak menduga kalau nadi Dewa Iblis memang sehebat yang dilegenda. Yunce merasa sangat puas dengan nadi gaib baru yang dirinya miliki. Tapi dia takut akan menarik perhatian para master. Molly memintanya untuk tak khawatir karena mereka berada di tempat yang cukup jauh. Jadi tak akan ada orang yang berani datang kemari. Dia meminta Yunce untuk tak cepat bos dulu. Karena meskipun Yunce sudah memiliki nadi gaib Dewa Iblis, namun dia itu harus memulai dari nol lagi. Bisa dianggap sekarang dia hanyalah seorang sampah. Karena pada awalnya dia itu memang adalah seorang sampah. Namun di sini Yunce merasakan sesuatu yang aneh. Karena di dalam nadi gaibnya ada 7 bintang. Molly menjelaskan kalau itu adalah 7 level dari ranah kultivasi 7 tingkat untuk mengaktifkan teknik Dewa Iblis. Yunce sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Untung saja ada Molly yang bisa memberitahunya kalau 7 bintang itu juga disebut sebagai intisari dari nadi gaib Dewa Iblis yang merupakan jurus yang pernah Dewa Iblis gunakan. Yunce yang memiliki nadi gaibnya tak perlu latihan secara khusus karena hal itu sudah tersimpan ke dalam nadi gaibnya. Namun jika ia mengaktifkan sebuah level, kekuatannya juga harus meningkat. Dengan begitulah Yunce baru bisa menggunakan teknik gaib Dewa Iblis yang kuat. Yunce paham dan berpikir kalau dirinya tidak perlu berlatih lagi. Karena sudah bisa menggunakan teknik Dewa Iblis. Ia pun bertanya kepada Molly bagaimana dia bisa menggunakannya. Ternyata Yunce hanya perlu memikirkan hal ini agar bisa membuka semuanya. Yunce yang mendengarkan hal itu langsung saja mencobanya. Tapi baru saja mulai, ia sudah kesadarkan. Molly kembali memberitahu kalau untuk mengaktifkan ranah kultivasi Dewa Iblis tidak semudah yang Yunce kira. Karena dia itu harus memiliki kekuatan nadi gaib yang cukup. Jika tidak, dirinya itu akan mati akibat ledakan kekuatan. Meskipun Molly tak memberitahu, seharusnya Yunce ini tak bertindak konyol. Molly ingin kembali ke dalam mutiara untuk beristirahat, jadi dalam waktu 7 hari, Yunce itu tak boleh mengganggunya. Ia juga meminta Yunce untuk memahami kekuatannya secara mandiri. Yunce sangat senang karena akhirnya dia ini sudah bisa berlatih. Tak membuang begitu banyak waktu, Yunce pun langsung melakukan latihan untuk membentuk tubuhnya agar bisa menyesuaikan kekuatannya. Saat ini dirinya masih berada di tahap alam gaib dasar. Jadi karena itulah Yunce harus berusaha dengan keras untuk meningkatkan kekuatannya. 如果你愿意，就这么简单？会瞬间爆体而死。那你又不好好感悟吧。 Tak terasa sudah setengah bulan Yunce habiskan untuk berlatih. Dan kini dia sudah menembus tingkat 2 dari tahap alam gaib dasar. Tapi ia masih belum terlalu memahami nadi gaib Dewa Iblis. Di sini ia pun merasakan sesuatu pada jantungnya. Pada keesokan paginya, Yunce ini tak sengaja bertemu dengan para monster gigi berduri. Alhasil dia pun menjadi kejar-kejaran dari para monster ini. Molly yang sedang memulihkan dirinya cukup terkejut karena malah membuat para monster ini mengejarnya. Molly pun keluar untuk melihat Yunce menderita. Ia tahu betul kalau ketiga monster ini berada di tingkat 5 dari alam gaib dasar. Yunce tak ingin dibantu karena hanya dengan latihan seperti inilah kekuatannya bisa meningkat dengan cepat.
Namun Molly merasa latihan yang Yunce lakukan hanyalah sia-sia. Jadi karena itulah dia pun menyingkirkan para binatang ini agar bisa menjauh dari Yunce. Molly juga meminta Yunce untuk melompat ke seberang. Tapi Yunce agak ragu karena dengan kekuatannya sekarang, tidak mungkin bagi dia bisa melompat sejauh itu. Molly memberikannya sebuah arahan agar Yunce bisa menggunakan kekuatan nadi gaib dengan baik. Yang mana dia itu harus mengumpulkannya dulu. Dan setelah merasa sudah cukup, barulah Yunce melepaskan kekuatannya agar dia bisa melompat lebih tinggi daripada biasanya. Sayangnya, kekuatan Yunce tak begitu cukup. Untung saja dirinya berhasil meraih sebuah akar pohon. Ketika juga Yunce kembali merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Di sini Molly memarahi Yunce yang bertindak terlalu nekat. Bisa terlihat kalau para monster ini begitu kesal karena makanan mereka sudah kabur. Di sini Yunce tak pernah merasa selelah ini. Yunce pun penasaran teknik apa yang telah Molly ajarkan kepadanya. Molly menjelaskan kalau itu adalah teknik berlatihnya yang bernama bayangan Dewa Bintang. Teknik ini berbeda dari teknik yang lain karena perlu mengumpulkan kekuatan gaib di dalam nadi gaib itu sendiri agar bisa dilepaskan layaknya seperti busur. Makin banyak energi yang dikumpulkan, maka gerakan tubuhnya akan menjadi semakin cepat juga. Hal ini juga bisa digunakan kepada pemulihan diri. Tapi tentunya teknik latihan ini harus terus dikembangkan agar bisa dikuasai. Sekarang ini Yunce masih berada di dalam alam gaib dasar. Jadi nadi gaib dalam tubuhnya masih terisolasi dari dunia luar. Maka yaitu hanya bisa menggerakkannya dengan menggunakan kekuatan dalam tubuhnya saja. Kecepatan dan pemulihan Yunce mungkin akan cukup lambat. Tapi seharusnya ini sudah cukup bagi dia untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah Yunce mengalami penerobosan dan masuk ke dalam tingkat alam gaib, maka nadi gaib Yunce bisa berinteraksi dengan dunia luar. Dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi, maka Yunce bisa mengeluarkan kekuatan dia yang sebenarnya. Yunce yang menerapkan latihan pemberian Molly akhirnya bisa melakukan pergerakan yang sangat cepat. Bahkan dia ini juga bisa melancarkan serangan kepada para monster berduri gigi dengan cukup mudah. Tapi tentunya Yunce belum bisa mengalahkan mereka. Namun meskipun begitu, Molly tetap memberikan pujian kepadanya. Karena Yunce sudah berhasil mencapai alam gaib dasar tingkat 4 hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Selain itu, Yunce juga hanya mengandalkan kekuatan gaibnya sendiri untuk mengembangkan teknik bayangan dewa sampai pada titik ini. Sepertinya ini semua tidak lepas dari kekuatan nadi gaib Dewa Iblis. Nah, sekali lagi jantung Yunce kembali berdetak sangat kencang. Seakan-akan ada yang sedang memanggil dirinya. Malamnya, Yunce itu memilih untuk beristirahat dulu. Di sini Molly penasaran sampai kapan Yunce berada di sini. Karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama berada di gunung itu. Di tengah pembicaraan mereka, Molly pun merasakan sesuatu yang kuat, begitu juga dengan Yunce. Ia menjadi sangat terkejut karena melihat seseorang menggunakan teknik melewati kehampaan. Molly tahu betul ada 3 praktisi, yang mana 2-nya berada di alam gaib langit, sedangkan satunya sudah hampir mencapai alam gaib raja. Yunce yang begitu penasaran ingin pergi melihatnya, tapi Molly segera menghentikannya. Ia pun juga menanyakan apakah Yunce telah merasakan sesuatu pada nadi dewa iblisnya. Yunce mulai memberitahu apa saja yang telah terjadi, yang mana seakan-akan ada sesuatu yang telah memanggil dirinya. Dan tak secara kebetulan atau tidak, ketiga orang itu pergi ke arah yang sama dan apa yang dirinya rasakan. Maka karena itulah Yunce ingin melihatnya. Molly meminta Yunce untuk sadar diri karena perbedaan kekuatan dia dengan orang-orang itu sangat jauh. Tapi Yunce ini memiliki pilihan yin. Jadi dengan begitu dirinya bisa menghilang. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kepada ketiga orang tetua. Tujuan mereka kemari karena telah merasakan kehadiran dari hewan gaib golongan api. Namun untuk saat ini mereka tidak tahu hewan gaib itu berada di ranah apa. Ketiga tetua ini pun akan melakukan penaklukan agar bisa mendapatkan pil gaibnya. Dengan begitu, mereka pasti bisa membuat teknik penghentian milik ketua muda mereka mengalami penerobosan. Dengan begitu, mereka bisa mengalahkan Sekte Xiao dan Sekte Dewan Awan Es dalam pertandingan peringkat. Namun, hewan ini berada di area yang cukup dalam. Jadi, sepertinya mereka ini akan kesulitan. Salah satu tetua baru ingat kalau beberapa hari yang lalu telah muncul cahaya aneh yang bisa menembus langit. Dari kejauhan, Yunce ini terus saja mengawasi mereka, begitu juga dengan Molly. Di sini Yunce akhirnya tahu kalau ketiga orang ini berasal dari keluarga Feng Tian.
Detak jantung Yunce kembali meningkat, sepertinya sesuatu yang memanggilnya memang berada di dekat sini. Molly memintanya untuk tak banyak bergerak karena kehadirannya bisa saja diketahui. Tiga tetua ini pun tak ingin menunggu lagi dan akan memancing hewan gaib itu untuk segera keluar dari persembunyiannya. Serangan yang dilancarkan oleh tetua ini berhasil membuat hewan gaib itu marah. Alhasil ia pun akan segera keluar dari persembunyiannya dan langsung saja melancarkan serangan kepada ketiga tetua. Meskipun mereka bersama-sama melancarkan serangan, tapi hewan gaib ini dengan mudah menghancurkan serangan mereka. Ia merasa sangat kesal karena ada seorang manusia yang berani mengusik wilayahnya. Ternyata hewan gaib itu adalah seekor naga api. Ia pun berjanji akan menghabisi ketiga tetua. Tapi ketiga tetua ini tak takut dan malah menganggap naga api tak sekuat apa yang dirumorkan. Mereka yakin kalau naga api ini hanya berada di ranah alam gaib langit tingkat 10 saja. Dengan kekuatan yang tak begitu jauh, maka mereka bertiga pun yakin bisa mengalahkannya. Naga api meminta mereka untuk tidak sombong karena pada akhirnya merekalah yang akan menerima akibatnya. Saat juga pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan itu, ketiga ketua ini berhasil menahan pergerakan naga api. Jadi naga ini pun tak akan bisa terbang sesuka hatinya. Namun meskipun begitu, naga api tetap saja melancarkan serangan, yang mana hal itu sempat membuat para tetua kesulitan. Ketika pertarungan itu terus saja terjadi, Yunce pun segera turun. Karena di dalam gua itu, dirinya merasakan ada seseorang yang meminta pertolongan kepadanya. Maka karena itulah Yunce akan pergi untuk melihatnya. Molly sempat melarangnya, tapi Yunce yakin orang-orang itu tak akan bisa melihat dirinya. Apalagi mereka itu sedang sibuk bertarung dengan naga api. Namun ternyata Molly sudah tahu kalau naga api ini sejak tak sengaja menyembunyikan kekuatannya. Karena naga api itu bukan berada di alam gaib langit, melainkan alam gaib raja asli. Mengetahui hal itu sempat membuat Yunce terkejut. Ternyata Molly sudah tahu kalau naga api ini sedang mempermainkan para lawannya. Molly juga tahu kalau naga api ini sedang mempermainkan para lawannya. Asalkan naga itu mau, ketiga orang ini kapanpun bisa dirinya habisi. Perkataan Molly sepertinya memang adalah benar, karena hanya dengan sekali serang saja, formasi yang dibentuk oleh para tetua hancur dengan mudah. Selain itu, Yunce juga tak bisa menghilang lagi. Ia pun menjadi sangat panik. Molly memintanya untuk segera pergi, apalagi naga api kembali melancarkan serangan secara membabi buta. Pada akhirnya Yunce pun masuk ke dalam sebuah gua. Namun kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.